Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bahasan tauhid dan akidah dalam Islam adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Secara umum, para ulama membagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam 3 bagian. Yang pertama, sifat-sifat wajib yang berjumlah 20. Kedua, sifat-sifat mustahil Allah yang berjumlah 20. Dan yang ketiga, sifat yang jaiz, mukmin ada 1. Keseluruhannya adalah 41 sifat. Kendati demikian, sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan umat Islam mengenal dan memahami keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Tidak terbatasnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Aku memohon kepada engkau dengan semua nama yang menjadi namamu, baik yang telah engkau jadikan sebagai nama dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan menjadi ilmu gaib di sisimu. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, wujud. Arti dari wujud adalah ada, yang berarti merupakan zat yang pasti ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Dia. Sifat ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat berikut ini. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Yang kedua, Qidam. Qidam artinya adalah terdahulu, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Dengan demikian, maka tidak ada yang terdahulu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga adalah Baqo. Baqo artinya adalah kekal, yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk ciptaannya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya, maka Allah pasti berbeda dengan apapun yang Ia ciptakan. Tidak ada satupun makhluk yang sebanding maupun menyerupai keagungannya. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung terhadap siapapun, dan tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat An-Kabut ayat 6. Yang keenam, wahdaniyah. Umat muslim mengimani bahwa Allah Maha Esa atau Tunggal, artinya Dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh, Qudrat. Allah Maha Kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-10, iradat. Setiap hal yang ada di alam semesta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila Dia berkehendak tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Quran Surat Yasin ayat 82. Yang ke-9, ilmun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Yang ke-10, hayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hidup.
Dia tidak akan pernah binasa, sebab ia kekal selamanya. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11 sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap hal yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 76. Yang ke-12 Basor, tidak ada yang Maha melihat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatannya. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13 Kalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabinya untuk umat manusia. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Yang ke-14 Qadiron, setiap hal yang ada di alam semesta berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Tuhan pencipta alam, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-15 Muridan, selain bersifat maha berkehendak, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat maha menghendaki yang menyatu dengan sifat iradat. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang ia kehendaki. Quran Surat Hud ayat 107. Yang ke-16 Aliman, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha mengetahui, artinya dia mengetahui apa saja sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 Hayyan, mirip dengan sifat hayat yang berarti hidup, Hayyan merupakan sifat Allah yang berarti maha hidup. Yang ke-18 Sami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, maka mustahil baginya untuk tidak mendengar segala hal. Yang ke-19 Basiron, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat maha melihat, mustahil baginya untuk tidak melihat atau buta atas segala hal. Yang ke-20 Mutakaliman, mutakaliman juga berarti berfirman atau berkata-kata, maka Allah adalah maha berkata dan mustahil baginya untuk bisu. Sahabat Babuni Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian 20 sifat wajib Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.